أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah Subhanahu wa taala firman, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, akan kembali kepada Allah. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, Idza mata banu Adam inqata amaluhu ila min salas, sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Apabila mati anak cucu keturunan Adam, maka putuslah segala amal perbuatannya, kata Rasulullah, kecuali 3 perkara. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Aw ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minas sahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahli tumpun musibah yang kami hormati, para ahli ta'ziyah yang kami muliakan, pada malam ini diizinkan Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama dalam rangka ta'ziyah malam ketiga atas meninggalnya salah seorang anggota masyarakat kita, seorang yang sangat dicintai oleh anak-anak, seorang yang cukup 60 tahun lebih kurang perjalanan hidupnya,
yang pernah tinggal di alam bernama dunia ini, pernah menikah, dan kabarnya diberi Allah kesempatan mungkin punya anak dan cucu. 60 tahun. Ternyata janji Allah Subhanahu wa taala, setelah salah seorang di antara kita meninggal, barulah kita tahu ternyata itulah satu perjalanan hidup kita telah berhenti seiring dengan berhentinya degup jantung. Jantung tak lagi berdegup, nadi tak lagi berdenyut, kedipan mata tak bisa lagi terbuka dan tertutup, menunjukkan bahwa kita tak ada lagi tanda hidup. Maka dari itu, banyaklah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat serta hidayah. Buat kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tinggal di alam yang bernama dunia ini. Karena setiap orang yang telah berpulang ke rahmatullah, suatu masa nanti pasti pula kita akan menyusul. Karena mati itu sesuatu yang pasti, dan tak ada seorang pun yang tidak mengakui bahwa setiap yang hidup itu pasti akan mati. Di dusun kita, di desa kita ini, Bapak Ibu para jamaah hadirin wal hadirat, baru saja rasanya lebih kurang seminggu yang lalu meninggal salah seorang anggota masyarakat kita. Kalau saya tak salah, almarhum Bapak Suman bin Bukhari, ya Pak. Setelah 7 hari lebih kurang, disambung lagi kepala dusun kita. Suman juga namanya, Usman Arif bin Abdul Manaf. Lalu 2 hari lebih kurang saya lewat di simpang jalan ini menyampaikan tausiah. Ternyata terata ini masih ada. Saya yakin ini bukan untuk pesta kenduri orang. Rupanya tadi baru tahu, ternyata sini meninggal juga Ibu Hajah Nur Aini binti Haji Luji. Lalu 1 hari, 2 hari, 3 hari ke depan, wallahu alam, yang jelas Bapak, Ibu dan saya sedang berada dalam antrian. Semua kita ini akan dipanggil oleh Allah, hanya bedanya nomor dan giliran siapa yang akan dipanggil. Sebab panggilan itu Bapak Ibu 3 saja. Yang pertama ada namanya panggilan haji. Sampai sekarang kita belum dipanggil-panggil ya Bu. Orang belum daftar. Yang daftar raja 10-20 tahun akan datang. Belum tentu juga. Itu pun belum tentu pergi. Umur 65 dia sekat umurnya. Tak boleh pergi. Itu panggilan pertama. Yang kedua ada orang yang dipanggil namanya panggilan azan. Kalau panggil haji pun tidak datang, ternyata panggilan azan pun dia tak segera datang, satu tinggal lagi panggilan, pasti akan datang. Panggilan malaikat maut. Tak ada beda alim tak alim, mati. Tak ada beda kaya dan miskin, pasti mati. Tak ada bedanya kita sakit dan sehat, pasti mati. Tak ada bedanya kita jabatan atau tidak, pasti mati. Mana buktinya? Lihatlah di depan musolah kita ini. Sudah banyak orang yang pernah tinggal di alam dunia ini. Di mana dia sekarang, Pak? Dia sudah pindah alam. Maka yang merasa malam ini punya nyawa, dan saya yakin yang hadir ini orang yang hidup. Kalau tak hidup tunjuk tangan, Pak. Siapa yang udah mati malam? Tak mungkin ada datang. Apa maknanya? Kalau kita merasa kita hidup, setiap yang dihidupkan pasti punya nyawa, tetapi setiap yang hidup belum tentu punya nyawa. Apa bedanya? Orang yang hidup pasti akan mati, tetapi ada yang hidup tak ada matinya. Kenapa dia hidup tak ada matinya? Yang pertama, karena dia bukan hidup. Dia tidak dihidupkan, tetapi dia hidup dengan sendiri. Hidup dia, kenapa bisa kekal? Karena dia tidak punya nyawa. Siapa dia? Dialah Allah, zat penguasa seluruh alam jagat raya ini. Allah hidup, kita hidup. Cuma bedanya, hidup kita dihidupkan Allah, hidup Allah dengan sendirinya. Hidup kita tak akan abadi, tapi hidup kita ini pasti akan mati. Kemudian hidup Allah tidak bernyawa. Kalau Allah hidup bernyawa, mustahil. Sebab kalau bernyawa Allah,
pasti Allah pun ikut mati. Yang malam ini pasti punya nyawa. Kalau pasti punya nyawa, janji satu ayat yang selalu populer dibacakan, Bapak Ibu pun sudah hafal, tapi tak banyak orang sadar ketika baca ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Hanya tanggal dan waktunya saja yang membedakan kita bersama saudara-saudari kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Dari itu Bapak Ibu para jamaah, bersyukurlah kepada Allah. Bila sisa-sisa umur ini masih diberi Allah kepada kita, yang jelas tak ada beda tua atau muda. Apabila janji itu akan sampai, kita pula lah yang akan ditakziahkan oleh orang-orang. Sebelum masa itu sampai, tugas utama kita selesaikan sebagai hamba Allah. Harus paham apa tujuan hidup, apa tujuan diciptakan. Inilah banyak orang tersesat dunia ini, Pak. Karena dia tak tahu untuk apa dia dihidupkan, dia tak sadar untuk apa dia diciptakan. Dia lupa dari mana dia berasal, sedang di mana dia sekarang, sedang apa sekarang, akan kemana setelah ini. Akhirnya megah-megahan dunia ini melalaikan dia pulang menghadap Allah tanpa membawa bekal. Beruntunglah almarhumah, setidaknya dia lebih baik daripada saya karena sudah sampai ke Makkahul Mukarramah. Ya Bu, kita mencalon pun belum, Pak. Kata orang nak berangkat ke Mekah, kata dia baca Yasin setiap malam, setiap Jumat. Baca amalkan Yasin ke Mekah. Saya tiap malam saya baca Yasin, belum juga dipanggil-panggil. Kalau tak dapat surat Yasin, surat tanah pula diamalkan. Kata orang tua Ustaz, tanah itu ditanamkan kacang. Nanti kalau berbuah kacang tanah itu, kacangnya jual bisa ke Mekah. Akhirnya ditanam juga kacang pun dijual, Pak, tak cukup untuk ke Mekah. Lagi juallah sama tanah-tanahnya terus. Baru sampai orang. Apa maknanya? Maknanya ada kesempatan diberikan Allah dalam dunia ini. Banyak orang punya harta, belum tentu bisa sampai ke Mekah, Pak. Banyak orang punya harta, belum tentu bisa bersedekah. Banyak orang diberi nikmat sehat, belum tentu bisa melangkahkan kaki ke masjid musola. Banyak orang diberi Allah jabatan, belum tentu dia bisa menolong agama Allah dengan jabatan ini. Maka orang yang bersyukur sesungguhnya adalah orang yang menggunakan nikmat Allah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita paham ini, tak akan ada kesombongan dalam hidup. Kalau dia paham bahwa semua ini pasti akan berhenti dengan mati, maka ucapkanlah syukur kepada Allah, terutama nikmat iman dan Islam, dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas segala nikmat Kau berikan kepada kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mari bersama kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman itu senang lisannya untuk bersolawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan khusus kita yang berhadir ini, umumnya seluruh umat Islam di dunia, teristimewa pula untuk keluarga kita telah berpulang ke rahmatullah, Ibu Haja Nur Aini binti Haji Luji. Semoga nanti kita berkumpul di padang mahsyar, digolongkan orang yang mendapatkan syafaatul uzmah, syafaat yang agung. Pada hari dijanjikan Allah sejengkal matahari di kepala kita, panas terik luar biasa, terpanggang kulit, tenggelam dalam keringat. Tapi ada orang-orang bernaung Bapak Ibu dalam amal-amalnya. Selain sholat, selain puasa, selain zakat, selain langkah kaki ke masjid, selain perbuatan baik lainnya, selain ibadah sunat, apa itu? Orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu para jemaah rahmati Allah, ahli tumpun musibah, ahli waris, para pentakziah yang kami muliakan, malam ini dipintakan kepada saya
untuk menyampaikan nasihat-nasihat untuk ahli bait, ahli tumpun musibah, khususnya umumnya kepada seluruh ahli pentakziah yang hadir pada malam duka ini. Izinkan kami untuk menyampaikan yang istilah kita sebut dengan setawar sedingin. Apa yang ditawarkan, apa yang perlu diinginkan. Menawarkan hati yang luka karena baru ditimpa musibah. Mendinginkan hati yang panas rasanya tak siap menghadapi takdir Allah karena perginya orang yang terbaik tercinta di rumah ini. Seorang ibu yang bersusah payah menjaga anak-anak, pengabdian kepada suami, yang tutur kata selalu memberikan nasihat kepada anak-anak. Kelak bila masa anak-anak ditinggalkan, inilah yang akan mengangkat tangan untuk mendoakan kedua orang tua. Hari ini kami beserta sahabat-sahabat, para pentakziah, hari pertama, kedua, ketiga sudahlah kami doakan, sudahlah sampai bacaan-bacaan zikir, berharap lembutlah hati ahli tubuh musibah mendengarkan doa-doa, bacaan-bacaan zikir. 3 hari itu rasanya air mata kita sudah belah kering, disekah pun tak turun lagi, Bu. Setidaknya itulah hebatnya takziah itu, Pak. Agar kita tidak tenggelam dalam lautan kedukaan, agar kita tidak sendiri dalam kamar lalu meratapi cobaan, agar kita tak menyesali kenapalah emak aku yang dipanggil cepat. Lalu dengan ada pentakziah ini, luluhlah hati seorang hamba tadi yang sedih, sepi, duka ketika didoakan. Apalagi yang mendoakan itu anak-anak kita ini. Selesai sholat dia doakan, Allahumma ghfirli dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah jadi titik embun yang masuk ke kubur ibu kita. Ruh itu pun mendengar, oh ternyata yang mendoa itu anak aku, cucu aku, orang sekampung kami, sahabat-sahabat kami. Mengalirlah pahalanya itu ke makamnya, maka gelapnya kubur berganti dengan terang dengan adanya doa, ditambah dengan amal-amal selama hari. Kalau tak ada amal kita, Pak, mati lampu saja orang ketakutan. Nah, tapi anak sekarang kalau mati lampu menyanyi ibadah. Tanya adik-adik, ya kan? Itulah terbaliknya. Maka dari itu 3 hari takziah ini permulaan kita untuk mengajarkan, mendidik, mengarahkan ahli tubuh musibah. Lanjutkanlah ini. Mungkin 7 hari ke depan, mungkin 14 hari ke depan, mungkin 100 hari, 40 hari, 100, mungkin 1000. Untuk apa? Untuk sebagai balasan atas perbuatan baik ibunda kita yang sudah bersusah payah mendidik, menjaga, berlinang air mata, tertumpah darahnya, mengalir darahnya, hampir mati melahirkan anak-anak yang tersayang ini. Setidaknya bersedekahlah atas nama dia, doakan dia agar kelak bila semua kita ini nanti pula menyusul, maka kita pun mendapatkan bagian yang sama. Mana contohnya, Pak? Kita datang ini tak sia-sia langkah kaki kita ini. Kalau dapat kita balas dalam kubur nanti pantas. Kenapa? Karena kita pernah mendoakan orang. Tapi Ustaz, ada juga orang tak ada membawa acara, tidak. Apa lagi, Pak? Membaca kapiat, tidak. Ada orang itu. Kemudian membacakan takhtim pun tak pernah. Ditambah lagi doa pun tidak. Jadi apalah, minimal mengaminkan. Ada orang mengaminkan pun tidak. Letaklah tangannya di bawah. Orang berdoa, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dia malas cerupun. Seolah-olah dia bilang, ya Allah nak kawan penampunkan, tidak usah, kata dia gitu. Jangan memalas, Pak, mengamin. Mengamin aja malas, bagaimana lagi? Nanti kalau kita meninggal, kita dapat wejangan pahala ini wajar. Kenapa? Balasan perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Setiap orang yang pernah kita takziahkan. Aku mungkin bukan baca takhtim tahlil, mungkin tukang baca doanya bukan, tetapi ada orang-orang yang mendapatkan itu, Pak. Siapa? Mereka pernah memasang teratak, pernah mengantarkan ke kuburan, mereka pernah mengaminkan, mereka pernah duduk bersama kita. Mereka pun ternyata mendapatkan nilai pahala karena pernah bertakziah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang sudah meninggal dunia ini ada hikmah untuk kita ambil pelajaran. Tapi banyak orang tak mengambil hikmah setiap orang yang mati. Dia sangka udah mati, ya wes, selesai urusan.
Rupanya orang yang takziah ini mesti belajar. Semakin dia banyak bertakziah, semakin dia banyak ingat mati, semakin lembut hati. Kalau ada orang semakin bertakziah, mengantar orang ke kubur, banyak orang meninggal di kampung ini, tak juga dia sadar, padahal dia punya nyawa. Ingat bahwa seluruh kita yang hidup di dunia ini, dari hikmah mati, yang pertama adalah melembutkan hati. Kalau ada orang yang tak lembut hati dengan dua perkara, itulah orang yang paling keras hatinya. Siapa itu? Yang pertama, zikrullah, ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah tak melembutkan hati. Yang kedua, zikrul maut, ingat mati.